Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putu Sintiawati selaku moderator dari kelompok 3 yang membahas tentang materi hak dan kewajiban warga negara. Sebelum itu, perkenalkan anggota kelompok kami yang terdiri dari Dewa Gede Krisnawardana selaku penyaji pertama, Delvi Arandia selaku penyaji kedua, Prima Sonia selaku penyaji ketiga, dan Nurdina Salim selaku penyaji terakhir. Baik, materi pertama akan disampaikan oleh Dewa Gede Krisnawardana. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktu kepada saya untuk memaparkan materi yang pertama, yaitu definisi hak, kewajiban, dan warga negara. Baiklah, definisi yang pertama yaitu hak, di mana hak adalah segala sesuatu yang harus didapatkan atau mutlak oleh setiap individu ataupun perseorangan sebagai anggota warga negara sejak ia masih berada di dalam kandungan. Hak pada umumnya didapatkan dengan cara diperjuangkan melalui pertanggungjawaban atas kewajiban. Dalam hal kewarganegaraan, hak ini berarti warga negara berhak mendapatkan penghidupan yang layak, jaminan keamanan, perlindungan hukum, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu kewajiban, di mana kewajiban adalah segala sesuatu yang dianggap sebagai suatu keharusan untuk dilaksanakan oleh individu sebagai anggota warga negara guna mendapatkan hak yang pantas untuk didapatkan, dengan kata lain memberikan atau melakukan apa yang harus kita lakukan demi kemajuan bangsa negara ke arah yang lebih baik. Ada beberapa kewajiban warga negara di Indonesia, seperti yang pertama yaitu setiap warga negara memiliki kewajiban untuk berperan serta dalam membela, mempertahankan kedaulatan negara Indonesia dari serangan musuh. Yang kedua itu berkewajiban membayar retribusi atau pajak yang ditetapkan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Yang ketiga yaitu wajib menaati serta menjunjung tinggi dasar hukum dan pemerintahan tanpa terkecuali. Serta yang terakhir yaitu wajib taat dan tunduk serta patuh terhadap segala hukum yang berlaku. Yang ketiga itu warga negara. Menurut pasal 26, warga negara adalah orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara Indonesia. Sedangkan warga negara secara umum adalah penduduk sebuah negara atau bangsa berdasarkan keturunan, tempat lahir, dan lain sebagainya yang memiliki kewajiban dan hak penuh sebagai warga negara dari negara itu. Istilah-istilah yang berkaitan dengan hak dasar ada beberapa. Yang pertama itu hak kodrat, di mana hak ini tidak bergantung kepada hukum atau adat istiadat di suatu masyarakat, negara, atau peradaban manapun, serta bersifat umum. Yang kedua yaitu HAM atau hak asasi manusia, adalah konsep hukum dan normatif yang menyatakan bahwa manusia memiliki hak yang melekat pada dirinya karena ia adalah seorang manusia. Yang ketiga yaitu hak kebebasan dasar manusia. Yang keempat, hak dan kewajiban asasi warga negara dalam konsep natural right. Maka hak adalah what is nature. Hak tersebut bersifat kodrati, dalam artian kodratlah yang menciptakan dan mengilhami akal budi dan pendapat manusia. Setiap orang dilahirkan dengan hak tersebut, di mana hak tersebut dimiliki manusia dalam keadaan alamiah, kemudian di bawahnya dalam kehidupan bermasyarakat. Baik, itu tadi hasil pemaparan saya kembalikan kepada moderator. Materi kedua akan disampaikan oleh Delvi Arandea. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara. Wujud hubungan warga negara pada umumnya berupa peranan rol. Hak dan kewajiban warga negara Indonesia tercantum dalam pasal 27-34 UUD 1945. 1. Hak warga negara Indonesia yang pertama, hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Berbunyi, tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Atau dalam pasal 27 ayat 2,
Yang kedua, hak untuk hidup dan mempertahankan kehidupan yang berbunyi setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya dalam pasal 28A. Yang ketiga, hak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah dalam pasal 28B ayat 1. Yang keempat yaitu hak atas kelangsungan hidup atau yang berbunyi setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang. Yang kelima, hak untuk mengembangkan diri dan melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya dan berhak mendapatkan pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi, seni budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya demi kesejahteraan hidup manusia dan dengan pasal 28C ayat 1. Yang keenam yaitu hak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan hanya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negara dalam pasal 28C ayat 2. Yang ketujuh yaitu hak untuk pengakuan, jaminan perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum dalam pasal 28D ayat 1. Yang terakhir yaitu hak untuk mempunyai hak milik pribadi, hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam hal apapun dalam pasal 28I ayat 1. Yang kedua yaitu kewajiban warga negara Indonesia. Yang pertama, wajib menaati hukum dan pemerintahan. Pasal 27 ayat 1 UUD 1945 berbunyi, segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Yang kedua, wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Pasal 27 ayat 3 UUD 1945 menyatakan setiap negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Yang ketiga, wajib menghormati hak asasi manusia orang lain. Pasal 28J ayat 1 mengatakan setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain. Yang keempat, wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang. Pasal 28J ayat 2 menyatakan dalam menjalankan hak dan kebebasannya setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntunan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis. Yang terakhir, wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Pasal 30 ayat 1 UUD 1945 menyatakan tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Yang ketiga yaitu hak dan kewajiban telah dicantumkan dalam UUD 1945 pasal 26, 27, 28, dan 30 yaitu yang pertama, pasal 26 ayat 1 yang menjadi warga negara adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara, dan ayat 2 syarat-syarat mengenai kewarganegaraan ditetapkan dengan undang-undang. Yang kedua, pasal 27 ayat 1, segala warga negara bersamaan dengan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan itu. Pada ayat 2, tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Yang ketiga, pasal 28, kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang. Yang terakhir yaitu yang keempat, pasal 30 ayat 1, hak dan kewajiban warga negara untuk ikut serta dalam pembelaan negara, dan ayat 2 menyatakan pengaturan lebih lanjut diatur dengan undang-undang. Baik, cukup, saya kembalikan lagi ke moderator. Materi ketiga akan disampaikan oleh Prima Sonia. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk melanjutkan materi selanjutnya. Materi selanjutnya adalah keterkaitan antara hak dan kewajiban sebagai warga negara. Hak dan kewajiban adalah suatu hal yang
tidak dapat dipisahkan. Karena biar bagaimanapun dari kewajiban itulah muncul hak-hak maupun sebaliknya. Untuk mencapai keselarasan atau keseimbangan antara hak dan kewajiban, yaitu dengan cara mengetahui di mana posisi kita sebagai seorang warga negara yang baik. Kita harus tahu hak dan kewajiban kita, lalu laksanakan apa yang menjadi kewajiban kita, serta perjuangkan apa yang menjadi hak kita. Jika hak dan kewajiban sudah seimbang dan terpenuhi, maka kehidupan masyarakat akan aman, sejahtera, makmur, dan sentosa. Oleh karena itu, hak dan kewajiban sangatlah saling berkaitan, karena hak adalah sesuatu yang kita dapat setelah melakukan suatu hal. Sedangkan kewajiban ada hal yang harus kita lakukan. Dengan demikian, kewajiban harus diutamakan atau didahulukan daripada hak, karena kewajiban adalah tanggung jawab yang harus dikerjakan seseorang dengan maksimal dan dengan rasa ikhlas sebelum seseorang mendapatkan hak yang harus dia terima. Konsep ini mungkin bukan hanya diajarkan di sekolah, tetapi jika ditanya lebih lanjut, kewajiban macam apa yang harus dilakukan terhadap orang lain? Biasanya jawabannya mengambang dan tidak jelas. Akibatnya semua orang telah merasa melakukan kewajiban, tetapi kewajiban yang mereka lakukan adalah kewajiban kolektif. Setelah melakukan kewajiban, mereka menuntut hak, sehingga yang lebih menonjol adalah tuntutan akan haknya. Prinsip mendahulukan kewajiban ini harus dikaitkan dengan hak orang lain. Arti kewajiban yang dilakukan adalah menghormati, mendahulukan, dan memberikan hak orang lain. Dengan menghargai dan selalu mendahulukan hak orang lain, masing-masing individu akan mengendalikan diri dan mengatur diri agar tidak melakukan pelanggaran atau perampasan terhadap hak-hak orang lain. Oleh karena itu, sikap untuk menghormati, mendahulukan, dan memberikan hak orang lain harus ditanamkan kepada semua orang. Terima kasih. Dan materi terakhir akan disampaikan oleh Nurdina Salim. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan saya untuk melanjutkan memaparkan materi. Materi selanjutnya yaitu tentang substansi, hak, dan kewajiban warga negara dalam Pancasila. Pancasila mengatur hak dan kewajiban warga negaranya. Pancasila juga menjamin hak asasi manusia melalui nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Nilai-nilai Pancasila itu diantaranya 1. Nilai dasar, 2. Nilai instrumental, yang 3. Nilai praksis. 1. Hak dan kewajiban warga negara dalam nilai dasar sila-sila Pancasila. Nilai dasar berkaitan dengan hakikat kelima sila Pancasila, yaitu 1. Nilai ketuhanan, 2. Nilai kemanusiaan, 3. Nilai persatuan, yang keempat nilai kerakyatan dan nilai keadilan. Hubungan antara hak dan kewajiban warga negara dengan Pancasila dapat dijabarkan sebagai berikut. 1. Sila ketuhanan yang Maha Esa menjelaskan hak warga negara seperti bebas memeluk agama sesuai dengan kepercayaannya dan beribadah sesuai dengan ajaran agama masing-masing. Kewajiban warga negaranya seperti 1. Membina kerjasama dan saling tolong-menolong dengan pemeluk agama lain. 2. Mengembangkan toleransi antar umat beragama. 3. Tidak memaksakan suatu agama kepada orang lain. Menuju ke sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Hak warga negaranya seperti 1. Mendapat kedudukan yang sama dalam hukum. 2. Mendapatkan jaminan dan perlindungan hukum. Kewajiban warga negaranya seperti 1. Memperlakukan orang lain sesuai harkat dan martabat sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. Yang kedua, mengakui persamaan derajat, hak, dan kewajiban setiap manusia, tanpa membedakan suku, keturunan, agama, jenis kelamin, dan sebagainya. 3. Mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia, tenggang rasa, dan tidak semena-mena kepada orang lain.
Yang keempat, ada melakukan berbagai kegiatan kemanusiaan. Lanjut sila ketiga, yaitu sila Persatuan Indonesia, menjelaskan hak warga negaranya seperti hak mengembangkan budaya daerah untuk memperkaya budaya nasional. Kewajibannya yaitu 1. Menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. Yang kedua, rela berkorban. Ketiga, mencintai tanah air dan bangsa. Yang keempat, mengembangkan persatuan Indonesia. Sila yang keempat yaitu sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Hak warga negaranya yaitu 1. Kebebasan berpendapat dan berorganisasi. Yang kedua ada berpartisipasi dalam pemilu. Kewajiban warga negara seperti 1. Mengutamakan musyawarah mufakat. Yang kedua, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Sila yang kelima yaitu sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Menjelaskan hak warga negaranya seperti hak milik perorangan dan dilindungi pemanfaatannya oleh negara. Kewajibannya seperti 1. Mengembangkan sikap gotong royong. Yang kedua, suka bekerja keras. Yang kedua, hak dan kewajiban warga negara dalam instrumental sila-sila Pancasila. Nilai instrumental pada dasarnya adalah penjabaran dari nilai-nilai dasar yang terkandung di dalam Pancasila. Perwujudan nilai instrumental ini pada umumnya berbentuk ketentuan-ketentuan konstitusional mulai dari Undang-Undang Dasar sampai dengan peraturan daerah. Berikut ini saya jelaskan jenis hak dan kewajiban yang diatur dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang A ada hak atas kewarganegaraan. Ini tercantum pada pasal 26 yang merupakan jaminan atas hak setiap orang untuk mendapatkan status kewarganegaraannya yang tidak dapat dicabut secara semena-mena. Yang B, kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintah. Ini tertuang dalam pasal 27 ayat 1. Yang C ada hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Ada di pasal 27 ayat 2. Yang keempat ada hak dan kewajiban bela negara. Terdapat pada pasal 27 ayat 3. Jadi menyatakan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Yang E ada kemerdekaan berserikat dan berkumpul. Terdapat di dalam pasal 28 menetapkan hak warga negara untuk berserikat dan berkumpul serta mengeluarkan pikiran secara lisan atau sebagainya. Yang F ada kemerdekaan memeluk agama. Ada di pasal 29 ayat 1 menyatakan bahwa negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. Dan pasal 29 ayat 2 yang menyatakan negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk dan menjalankan ibadah sesuai kepercayaan agama dan menurut agama dan kepercayaannya tersebut. Yang G ada pertahanan dan keamanan. Ini ada di pasal 30 ayat 1 dan ayat 2. Yang H ada hak mendapat pendidikan. Pada pasal 31 ayat 1 menetapkan bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. Yang I mengembangkan kebudayaan nasional. Ada di pasal 32 ayat 1 dan kemudian ada di pasal 32 ayat 2. Yang J ada perekonomian nasional. Ada di pasal 33 yang mengatur tentang perekonomian nasional. Pasal 33 ini terdiri atas 5 ayat. Ketentuan pasal 33 ini merupakan jaminan hak warga negara atas usaha perekonomian dan hak warga negara untuk mendapatkan kemakmuran. Yang K ada kesejahteraan sosial. Masalah kesejahteraan sosial ini ada atau diatur dalam pasal 34 yang terdiri atas 4 ayat.
Selanjutnya yang ketiga adalah hak dan kewajiban warga negara dalam nilai-nilai praksis Pancasila. Hak dan kewajiban warga negara dalam nilai praksis Pancasila dapat terwujud apabila nilai-nilai dasar dan nilai instrumental dari Pancasila itu dapat dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Oleh sebab itu, setiap warga negara harus menunjukkan sikap positif dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih, itu saja yang dapat saya paparkan. Lebih kurangnya saya minta maaf. Saya kembalikan kepada moderator. Sekian presentasi dari kami. Akhir kata kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.